Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung stok BBM sebelum dan setelah pengisian atau pengiriman BBM. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu 1. Dipstick atau alat ukur ketinggian BBM. Kedua yaitu tabel kalibrasi tangki. Ini biasanya diserahkan ketika pemasangan tangki di SPBU atau di Pertasop. Kemudian yang paling penting adalah alat tulis. Kita bahas mulai yang nomor 1, yaitu dipstick. Terdapat perbedaan satuan antara dipstick dengan tabel kalibrasi yang dimiliki oleh Pertasop atau SPBU, di mana dipstick menggunakan satuan cm, sedangkan tabel kalibrasi menggunakan satuan mm. Untuk menghitungnya cukup mudah, yaitu ukuran yang kita lihat di dipstick tinggal kita kalikan 10, dia akan menjadi satuan milimeter. Ya. Kemudian untuk tabel kalibrasi biasanya dalam bentuk kolom-kolom seperti ini, di mana ketinggian akan disebutkan dalam satuan milimeter, kemudian volume disebutkan dalam bentuk liter. Contohnya misalkan di dipstick menunjukkan angka 10,5 cm. Untuk mengkonversi ke tabel kalibrasi tinggal kita kalikan 10,5 cm kali. Selanjutnya kita akan membahas langkah pengukuran penerimaan BBM. Langkah pertama adalah tidak boleh ada penjualan selama penerimaan BBM. Jadi semua transaksi harus dihentikan selama penerimaan BBM untuk agar pengukurannya bisa dipercaya. Yang kedua yang harus dilakukan yaitu ukur dan catat ketinggian atau kedalaman BBM sebelum penerimaan BBM. Misal kita catat ketinggiannya adalah 44 cm. Ini di dipstick. Ini kita catat sebagai stok awal. Kemudian setelah kita ukur, silakan BBM yang datang diisikan ke tangki BBM. Setelah penerimaan BBM selesai, kita lakukan pencatatan lagi ketinggian BBM setelah penerimaan. Ini kita anggap sebagai stok akhir. Misal ketinggiannya adalah 139,6 cm di dipstick. Yang kelima, berapa penerimaan BBM kita? Nah, ini harus kita hitung. Jadi pertama
stok awal tercatat 44 cm. Kita konversi dulu ke tabel kalibrasi menjadi 440 mm. Nah, sedangkan stok akhirnya di dipstick terbaca 139,6 cm. Kita konversi, dikatakan kalikan 10 menjadi 1396 mm. Kemudian kita lihat 440 mili, ketinggian BBM 440 mili ini berapa liter. Kita lihat ke tabel kalibrasi 440 mili. 440 di sini menyatakan 924. Jadi BBM kita sebelum ada pengisian atau pengiriman BBM adalah 924 liter. Nah, ini kebetulan angkanya adalah pas 440 mili. Di tabel kalibrasi juga ada 440 mili. Nah, bagaimana kalau nggak pas? Seperti contohnya ini, stok akhirnya adalah 1396 mm. Berapa kapasitasnya atau volumenya? Kita lihat di tabel kalibrasi 1396. 1396 tidak ada yang pas. Yang ada adalah angka di atas dan di bawah. Kita catat dua-duanya, 1390 dan 1400 mm. 1390 di angka 2919. 1390 mm itu sebesar 2919. Kemudian angka yang di atasnya 1400 menunjuk pada angka 2940 liter. Kenapa kita menggunakan dua angka ini? Karena angka 1396 mm berada di dua pengukuran ini, yaitu di antara angka 1390 mm dan 1400 mm. Kita hitung selisihnya, yaitu 1400 dikurangi 1390, yaitu sebesar 10 mm. Sedangkan angka liternya selisihnya adalah 2940 dikurangi 2919. Jadi yang besar dikurangi yang kecil, ketemunya 21 liter. Ini kita bagi 21 liter dibagi 10 mm akan ketemu angka 2,1 liter. Maaf. 2,1 liter setiap 1 mm. Artinya setiap penambahan 1 mm akan bertambah 2,1 liter. Nah, angka yang kita punya tadi adalah ketinggian terakhirnya adalah 1396. Ini bisa dipecah menjadi 1390 mm ditambah 6 mm. 1390-nya kita bisa lihat di tabel, yaitu 2919 liter. Kemudian untuk 6 mm kelebihannya kita hitung dari hitungan ini tadi, yaitu 6 kali 2,1 hasilnya adalah 12,6 liter. Sehingga 1396 mm akan menunjuk pada volume, kita jumlahkan 2919 dan 12,6 liter menjadi 2932 liter. Ini adalah stok setelah
pengiriman. Berapa pengirimannya? Stok akhirnya dikurangi stok awal, yaitu 2932 dikurangi 924 liter, sehingga ketemu adalah 2007,6 liter. Jadi kalau pengiriman BBM-nya adalah 2000, ada kelebihan 7,6 liter. Bagaimana kalau ada kekurangan? Kalau ada kekurangan, silahkan bertanya pada. Demikian penjelasan mengenai cara menghitung stok BBM sebelum dan setelah pengisian BBM. Terima kasih, semoga bermanfaat.